benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita angkat satu pujian. Dari semula telah Kau tetapkan. Telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan dari semula. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, semua pujian ini dari awal sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin. Telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kasih. Apa yang berbuat di dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kami menyediakan hati kami yang terbaik ya Tuhan, untuk mendengar dan merenungkan
apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami lewat nasihat firman-Mu dalam kesempatan ini. Itu sebabnya urapilah pikiran, hati, dan roh kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah raya kedua ini, setelah kita dapat menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang 11 bulan. Tuhan izinkan kita masuk pada bulan yang terakhir di tahun ini. Dan pada minggu yang pertama, kita sehat kuat dan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk renungkan lagi nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Saudara boleh lihat topik firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Dari nats kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 46. Kita mau bersama-sama meneduhkan hati kita supaya firman Tuhan dapat mengerjakan yang terbaik lewat hati kita ketika kita dengar dan ketika kita renungkan firman Tuhan. Bahwa memang sesungguhnya dan sepatutnya setiap orang-orang percaya harus melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Saya membacakan Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat terakhir dari nats Markus pasal 12 ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang kekasih ketika mengizinkan telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk merenungkan, dan sikap hati kita ketika kita berani belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan pasti tidak kembali dengan sia-sia. Jika kita sediakan hati kita untuk dikoreksi, diingatkan, dinasehati, maka firman itu akan menjadi berkat yang sungguh-sungguh meneguhkan hidup kita untuk tetap ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Dari Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Saudara, mari renungkan hal berikut ini. Dari nats itu saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal berikut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang pertama, Allah tidak membedakan siapapun yang datang ke rumah Tuhan. Yang kedua, Allah mengenal setiap umatnya. Yang ketiga, Allah sangat tertarik melihat sikap hati yang tulus dari umat Tuhan. Saudara, Markus pasal 12 yang kita sudah membaca tadi, kita sudah dengar
bahwa Nats itu menceritakan bagaimana Yesus sementara ada di hadapan banyak orang dan Yesus melihat semua orang yang datang dalam rumah Tuhan ketika mereka membawa korban persembahannya. Dalam bait Allah, bahkan sampai hari-hari ini, kebiasaan yang baik dari setiap anak-anak Tuhan untuk membawa dan memberi apa yang patut mereka berikan bagi pekerjaan Tuhan, dan tentunya niat hati yang tulus serta iman mau memberi kepada Allah. Tetapi lewat peti persembahan itu, maka Yesus mengajarkan kita dari apa yang kita sudah baca dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Yesus katakan ada orang-orang yang datang dalam rumah Tuhan memberi dalam jumlah yang banyak, memberi dalam jumlah yang besar. Dan Yesus tidak mempersalahkan mereka. Yesus tidak katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang salah memberi. Yesus katakan orang ini memberi karena mereka merasa diberkati dan dilimpahi Tuhan kepercayaan untuk dinikmati. Yesus katakan mereka adalah orang-orang kaya. Siapa yang mempercayakan mereka menjadi orang kaya? Pastilah Allah yang izinkan itu. Lalu mereka ketika datang dalam rumah Tuhan, mereka membawa korban persembahan. Yesus katakan mereka memberi dari kelimpahannya. Mereka memberi dalam jumlah yang banyak. Sekali lagi Yesus tidak mempersalahkan mereka. Tidak ada yang salah. Yang kedua, Yesus juga memperhatikan ada seorang wanita tua dan dia adalah seorang janda, kata Alkitab. Orang itu pun maju dan membawa persembahannya seperti orang-orang kaya yang lain. Tetapi didapati bahwa pemberiannya adalah pemberian dalam jumlah yang tidak sama seperti orang lain. Yesus melihat dan tahu apa yang dilakukan oleh wanita tua itu. Yesus tidak menolak pemberiannya. Yesus tidak berkata, "Hai ibu, jangan berikan persembahanmu." Tetapi sebaliknya Yesus tahu bahwa wanita itu melakukan apa yang lebih daripada orang yang lain. Yesus melihat bahwa wanita itu berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Wanita tua itu didapati Yesus melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi bukan dari ukuran nilai pemberiannya. Tetapi sikap hatinya. Wanita itu Yesus perhatikan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan wanita tua ini. Dia melakukan seperti orang lain melakukan. Meskipun nilainya tidak sama. Tetapi wanita ini telah berani, telah sengaja memberikan apa yang ada padanya. Bahkan nafkahnya untuk hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membedakan siapapun yang datang dalam rumah Tuhan. Allah mengenal setiap umatnya. Allah sangat tertarik melihat sikap hati orang-orang yang tulus dari umat Tuhan. Sehingga pastikan bahwa siapapun kita yang datang dalam rumah Tuhan, Allah tidak akan membuat kita berbeda dari orang lain karena kita datang dalam tampilan yang berbeda. Allah tidak pernah bedakan umatnya ketika mereka datang ke dalam rumah Tuhan. Allah mengenal setiap umatnya. Siapa kita? Apa masalah? Apa persoalan? Apa kesulitan yang kita hadapi? Yesus mengenal setiap umatnya.
Yesus mengenal orang-orang kaya ketika mereka membawa dari kelimpahannya. Yesus mengenal mereka. Yesus juga mengenal wanita tua itu ketika dia membawa apa yang dia bisa bawa dalam rumah Tuhan. Tetapi lihat hal yang ketiga yang patut kita renungkan itu, saudara. Allah sangat tertarik melihat sikap hati. Allah sangat tertarik melihat sikap hati dari umatnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan hati pasti menyenangkan hati Tuhan. Ketika Yesus ada di depan peti persembahan itu, kata Alkitab, sungguh dia melihat setiap orang-orang yang datang dalam bait Allah, yang membawa apa yang mereka patut bawa sebagai korban persembahannya. Dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan hati, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Si orang kaya yang diberkati, yang dilimpahi Tuhan dengan berkat, membawa persembahannya dari kelimpahan. Yesus tidak mempersalahkan mereka. Si wanita tua membawa korban persembahannya. Yesus juga melihat. Yesus tertarik melihat sikap hatinya. Karena betul dia telah berani dengan iman mempersembahkan apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya, nafkahnya untuk hari esok. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan bagi kita lewat nats kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44 itu. Maka perhatikan ini. Dari nats itu kita diajarkan demikian. Perhatikan. Dia Allah yang tak terbatas, mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Kita mau datang dengan cara, dengan tampilan seperti apapun dalam rumah Tuhan. Allah mengetahui, Allah mengenal kita. Tidak ada yang luput dari pemandangan Tuhan. Apakah wajah yang senyum, tetapi di dalam hati penuh dengan masalah? Apakah wajah dalam sukacita syukur? Allah pasti mengenal kita semua. Maka benarlah nasihat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan. Dia Allah yang tak terbatas, mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Dia mengenal kita. Dia mengetahui apapun yang sementara ada di dalam hati kita. Dia mengenal dan mengetahui ya persoalan yang kita bawa dalam rumah Tuhan. Si orang kaya yang dilimpahi Tuhan dengan berkat, membawa persembahannya dalam sikap syukur di hadapan Tuhan. Allah tahu, Allah mengenal dia sebagai orang yang dipercayakan Tuhan berkat-berkat. Yesus katakan mereka memberi dari kelimpahannya. Yesus juga mengenal dan mengetahui siapa wanita tua itu. Adalah wanita tua yang sudah janda, lalu miskin. Pasti wanita itu adalah seorang yang tidak berdaya jika dibandingkan dengan orang lain. Allah yang tak terbatas mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kali kita menghadap Tuhan dengan ketulusan hati dan kejujuran kita untuk berkata hal apapun dalam doa, dalam harap hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang tak terbatas, mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Barangkali teman di kiri kanan kita, bahkan pendeta atau gembala sidang, tidak mengenal dan tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita.
Apa yang menjadi motivasi kita datang dalam rumah Tuhan? Tetapi Yesus, Allah yang tak terbatas itu, mengetahui serta mengenal setiap umat. Sebabnya seringkali kita dengar pemimpin ibadah atau orang-orang yang sampaikan firman Tuhan. Mari arahkan perhatianmu bukan kepada orang yang tapi kepada Allah yang tahu dan mengenal kita sebagai umat. Ini menjadi nasihat yang pertama dari Nats kita membaca. Dia Allah yang tak terbatas, mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Yang kedua, dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Apa yang mau diajarkan kepada kita? Hal yang kedua, Dia Allah yang Maha Tahu, mengetahui sikap hati setiap umatnya. Ini lebih dalam lagi dari hidup seorang anak Tuhan yang datang dalam bait Allah. Allah yang Maha Tahu mengetahui sikap hati kita. Apakah kita memang ketika menaikkan pujian dengan kesungguhan hati? Apakah ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati? Lalu dalam teks kitab Markus pasal 12 ini, apakah ketika orang kaya dan si orang miskin membawa korban persembahannya, Allah mengetahui sikap hati dari setiap umat. Orang lain tidak tahu, orang lain tidak melihat itu, tetapi sampai kedalaman hati dari setiap anak-anak Tuhan, Allah mengetahuinya. Allah bukan hanya melihat, Allah mengetahuinya. Dia tahu si orang kaya yang dilimpahi dengan berkat itu, yang membawa korban persembahan, kata Alkitab, dalam jumlah yang banyak. Allah tahu itu. Apa sikap hati? Seperti apa sikap hatinya ketika membawa korban persembahannya. Dan Allah yang Maha Tahu mengetahui sikap hati wanita tua itu. Itu sebabnya Yesus katakan, orang ini lain. Dia memberi nafkahnya untuk hari esok. Pasti wanita itu ketika membawa apa yang dia butuhkan untuk hari esok, lalu dipersembahkan dalam bait Allah. Allah pasti tahu sikap hati wanita itu yang sementara berkata sambil membawa persembahannya. Wanita itu berkata dalam hati, Tuhan, inilah hidupku untuk besok. Ini keperluanku untuk besok. Tetapi sekarang aku lepaskan sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Kepala rumah ibadat tidak tahu. Yesus bukan kepala rumah ibadat di mana dia sementara beribadah bersama dengan murid-murid. Yesus hanyalah seorang yang juga turut bersama-sama ada dalam rumah Tuhan. Si kepala rumah ibadat tidak tahu sikap hati dari setiap orang. Tetapi Yesus tahu sikap hati dari umatnya. Ketika mereka pulang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, wanita ini luar biasa. Ia adalah seorang yang berani melepaskan apa yang menjadi kebutuhannya hari esok. Ia mengetahui sikap hati kita. Amin, saudara. Ia mengetahui sikap hati kita. Mari kita lihat hal yang ketiga, apa yang diajarkan lewat nats kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Ini hal luar biasa yang Yesus katakan tentang wanita itu. Perhatikan hal yang ketiga. Yesus melihat sikap hati yang berani bertindak dalam tindakan iman. Barangkali si orang kaya, meskipun tidak dicemooh, meskipun tidak dipersalahkan, tetapi Yesus yang Maha Tahu melihat
mereka semua yang datang dalam rumah Tuhan, lebih khusus ketika mereka membawa korban persembahannya, Yesus melihat siapa yang berani melakukan dalam tindakan iman. Sekali lagi, Yesus tertarik melihat sikap hati dari seorang wanita tua itu. Yesus sangat tertarik. Sudah pasti karena hal yang ketiga ini. Dia berani bertindak dalam tindakan iman. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang gampang ketika dia berani melepaskan apa yang menjadi kebutuhannya hari besok. Kalau akal sehat kita bisa berkata, aku menyediakan persediaan untuk hari besok. Saya tidak mungkin lepaskan ini. Saya tidak mungkin persembahkan ini. Itu dilakukan oleh orang yang pikirannya memang sehat. Tetapi ternyata ada orang hebat yang lebih daripada orang yang mampu berpikir demikian. Itulah wanita tua yang mendapat pujian dan sanjungan dari Yesus. Karena dia berani bertindak dalam tindakan iman. Yesus tahu bahwa wanita itu hanya memiliki apa yang dipersembahkan itu. Dan yang dipersembahkan itu adalah kebutuhannya, keperluannya, biayanya untuk hari esok. Karena Yesus katakan wanita itu memberikan apa yang menjadi nafkahnya untuk hari esok. Ternyata orang yang berani bertindak dalam iman adalah orang yang tidak memperdulikan apa yang akan terjadi hari esok. Mengapa demikian? Apakah dia bodoh? Bukan. Apakah dia tidak memiliki pikiran yang sehat? Bukan. Nanti kita lihat hal yang keempat. Mengapa ada orang yang berani bertindak dalam tindakan iman? Hal ini perlu kita merenungkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Supaya setiap kali kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan dengan ketulusan hati. Bahkan kita memang didapati Tuhan berani melakukan dalam tindakan iman. Sehingga apa yang kita beri, apa yang kita korbankan, apa yang kita persembahkan, bukan persembahan, bukan korban, bukan pemberian yang biasa. Saya pernah saksikan lewat mimbar ini, saudara. Di mana tahun-tahun perintisan di gereja kita, mungkin tahun ke-6 atau tahun ke-8. Seorang pemudi kita, saya dapat kabar di hari Minggu tidak ke gereja karena sakit dan dia berobat di rumah sakit Saritas. Pagi hari saya dengan Ibu Gembala, hari Senin setelah berunding, saya katakan saya mau ke rumah sakit. Lalu istri bilang, iya silakan, tapi nanti pulang bawa susu anak. Katakan iya, karena saya ingat masih ada yang bisa untuk membeli di tong saya. Lalu setelah jalan dari rumah, udah mau lewat rumah sakit Saritas, sepertinya saya paksa, dituntun masuk rumah sakit, pikiran rumah. Saya tidak berani melawan. Nanti setelah saya doa, saya ke minimarket. Sampai di rumah sakit, saya lihat mereka duduk, ada yang termenung, ada yang seperti sedih. Katakan, puji Tuhan sudah sehat, apakah sudah mau pulang? Bentar lagi Om Gembala. Lalu saya rasa di dalam hati, ada sesuatu yang berbicara. Itu sesuatu yang sulit bagi saya. Sesuatu yang tidak mudah. Karena memang apa yang seperti didorong untuk lakukan, itu hanya cukup untuk kebutuhan anak. Sampai saya keluar dari ruangan, lalu saya berdoa, Tuhan, apakah memang Engkau harus
paksakan ini. Apakah engkau memang inginkan saya memberikan ini? Lalu seperti damai di hati. Puji Tuhan, saya lepaskan, saya berikan kepada keluarga. Lalu secepatnya mereka pergi ke kasir. Dan mereka minta, Om tolong berdoa. Berdoa, mereka pulang dan saya kebingungan di rumah. Mau pulang, kena marah. Ya kan? Kena marah. Terpaksa harus pulang. Saya ambil kendaraan pulang, jalan handphone saya bunyi. Pikir ini pasti saya yang mau mengganggu. Saya tidak pedulikan itu. Lalu sampai di Pastori, motor didarkan, lalu saya buka handphone. Luar biasa. Ada pemudi dari gereja kita yang waktu itu masih belum menikah, berangkat dan bekerja di Jakarta. Kirim SMS, belum sekarang ada kirim SMS. Om, puji Tuhan, doakan kami, hari ini kami memberi sedikit berkat dan kami sudah kirim rekening banknya Om Pendeta. Panggil istri, terus sudah pulang dari rumah sakit, sudah. Mana susu anak? Ayo mandi sekarang, kita pergi beli susu. Yakin saya? Kami jalan ke market, waktu itu hanya ada satu minimarket, 2 minimarket, tapi yang paling besar Bank Sumsel. Lalu masuk ATM. Duh, katanya tidak ada uang. Ya nanti saja kita lihat apakah sudah terjadi atau tidak. Ya kan, jangan-jangan belum dikirim, ya kan? Kita memasukkan kartu segi 4 itu, lalu cek. Bukan untuk kebutuhan 1 minggu. Kebutuhan 1 bulan untuk susu anak. Lalu saya pikir betapa luar biasanya. Betapa hebatnya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Dia tidak mempermalukan setiap anak-anak Tuhan yang berani bertindak dalam tindakan iman. Seperti seorang wanita yang kita membaca kisahnya, yang Yesus memperhatikan dia. Bukan hanya postur tubuhnya yang telah tua dan bungkuk, tetapi Yesus melihat dan tahu sikap hatinya. Dan yang luar biasa, Yesus Kristus mendapati wanita tua itu berani bertindak dalam tindakan iman. Sekali lagi, keperluan dan kebutuhannya hari esok, dia telah tarik dan dia lepaskan dalam rumah Tuhan. Wanita itu bukan karena bodoh dan tidak berpikir untuk hari esok lalu dia berani lakukan itu. Tapi mengapa demikian? Karena hal yang keempat yang patut untuk menjadi nasihat berharga, menjadi nasihat rohani bagi kita. Apa yang keempat? Perhatikan. Dia Allah yang maha adil. Dia Allah yang maha kuasa. Pastilah mengganjar umatnya sesuai dengan tampilan nyata sikap hatinya di hadapan Tuhan. Yesus yang tahu bahwa wanita itu telah memberi apa yang menjadi kebutuhannya hari esok. Setelah dia pulang, kita percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan dia mati kelaparan. Kita percaya, iman kita percaya. Allah yang maha tahu, Yesus yang tahu bahwa wanita itu telah memberikan apa yang menjadi kebutuhannya hari esok. Yesus pasti tidak membiarkan dia kekurangan, lalu kelaparan, lalu mati di rumahnya. Allah pasti mengganjar dia dengan ganjaran terbaik. Allah pasti menyediakan yang terbaik bagi dia. Allah pasti mencukupkan kebutuhannya. Allah pasti bahkan melimpahi dia.
bukan hanya untuk hari esok, tapi sepanjang hari dalam hidupnya Allah pasti sediakan yang terbaik bagi dia. Carilah di dalam Alkitab, setelah teks ini kita tidak jumpai bahwa wanita itu telah mati di hari berikut karena kelaparan akibat tidak makan. Kita tidak dapati itu. Kenapa demikian? Karena Allah yang maha adil. Apa yang ditaburkan oleh wanita itu, meskipun itu kebutuhannya hari esok, meskipun itu nafkahnya hari esok, tetapi ketika dia berani bertindak dalam iman, dengan suara hatinya berkata, Tuhan, ini kebutuhanku hari esok, sekarang aku lepaskan ini dalam rumah Tuhan. Allah pasti mengganjar dia dengan ganjaran yang terbaik. Allah pasti sediakan berkat bagi dia. Jangan tanya bagaimana caranya Allah memberkati dia. Jangan tanya bagaimana langkah-langkah yang Allah mau untuk berbuat bagi wanita itu. Allah punya cara yang bahkan siapapun dari kita tidak pernah dapat melihat, tidak pernah dapat mengetahuinya. Allah memiliki cara yang ajaib bagi anak-anak Tuhan. Tanamkan dalam hati kita, saudara yang kekasih, nasihat firman Tuhan yang tepat ini, bahwa Allah adalah Tuhan yang adil. Dia pasti membalaskan apa yang patut menjadi ganjaran bagi seorang anak Tuhan yang berani tampil dalam sikap nyata yang tulus di hadapan. Sehingga lewat Nats yang mengajarkan kita dalam kesempatan ini, saudara. Perhatikan yang pertama, Allah yang tak terbatas mengetahui serta mengenal setiap umatnya. Dia Allah yang maha tahu mengetahui sikap hati setiap orang-orang percaya. Dia melihat sikap hati yang berani bertindak dalam iman. Dan Allah pasti mengganjar anak-anak Tuhan yang berani tampil dalam sikap yang nyata atas ketulusan hatinya di hadapan Tuhan. Seperti wanita itu pulang dan mendapat pujian. Bahkan lebih dari pujian yang didengarkan oleh murid-murid. Meskipun wanita itu tidak dengar, Allah telah sediakan yang terbaik bagi dia di hari esok. Maka milikilah keberanian iman untuk melakukan segala sesuatu dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan, jangan izinkan pikiran kita yang hanya memikirkan hal-hal duniawi, lalu kita gagal untuk berani bertindak dalam iman, untuk melakukan segala sesuatu dalam ketulusan. Seringkali pikiran kita membuat pertimbangan yang manusiawi, tapi seringkali menghalangi sikap rohani yang tulus untuk berbuat di hadapan Tuhan. Milikilah keberanian iman untuk melakukan segala sesuatu dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Pastikanlah untuk tampil dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Supaya tidak menjadi sia-sia kalau kita datang dalam rumah Tuhan. Supaya tidak menjadi sia-sia ketika kita datang beribadah. Supaya tidak menjadi percuma kita meninggalkan kesibukan, kesenangan di rumah, lalu datang dalam rumah Tuhan bukan dengan ketulusan hati. Pastikanlah untuk tampil dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Sungguhnya bukan hanya di dalam rumah Tuhan, tapi di rumah dimanapun kita berada, kita harus berani tampil dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Ingat dan percayalah, Allah pasti melihat ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahkan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Malam hari ini, esok, lusa, bahkan kapanpun kami berdoa supaya kita berani melakukan segala sesuatu
dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Jangan takut, Allah pasti melihat, Allah pasti mengetahui ketika kita berani bertindak dalam tindakan iman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih, baik kami yang ada dalam rumah Tuhan lewat ibadah raya kedua ini, dan saudara kami yang ada di rumah, di perjalanan, atau di tempat yang sementara masih beraktivitas. Puji Tuhan, mari menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh berperkara atas hidup kami. Setiap kali kami berani melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami dengan sikap hati yang tulus, maka Engkau pasti mengganjar kami dengan bagian yang patut untuk kami terima. Kami bersyukur untuk nasihat-Mu dalam kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk hidup dan belajar melakukan nasihat firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu dalam pikiran hati dan dalam roh kami, supaya kami dalam hidup ini berani melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Berkat-Mu atas setiap keluarga jemaat, bahkan atas setiap saudara kami yang bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan